Shalom. Selamat hari Minggu. Salam sejahtera untuk seluruh jemaat yang boleh berbagian dalam ibadah pagi ini. Mungkin yang tidak masuk karena malam nonton bola jadi mengantuk jam 4 pagi. Apalagi kalau pendukung Argentina. Tapi kita yang diberkati oleh Tuhan, kita ingat harinya adalah hari Tuhan, sehingga kita boleh datang mengucap syukur untuk segala anugerah dan kasih dan setia Tuhan dalam hidup kita sebagai pribadi, keluarga, rumah tangga, seisi rumah. Kasih Tuhan membawa kita ada di hari ini. Untuk itu mari kita lihat pembacaan yang menjadi bagian perenungan untuk menjalani minggu Advent yang pertama. Minggu Advent itu ada dua masa. Masa penantian adalah kita menyiapkan diri kita, keluarga kita, suami, istri, anak kita. Apa yang kita persiapkan untuk menyambut kelahiran Yesus yang setiap tahun kita rayakan di bulan Desember. Itu Advent, masa jangka yang pendek. Advent, masa jangka yang panjang. Minggu-minggu kemarin kita sudah dengar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, yang tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, itulah Advent, penantian. Penantian menuntut kesetiaan. Untuk itu pembacaan ini membawa kita untuk memasuki minggu Advent pertama dari Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 58 dengan tema sentral adalah bekerja untuk hidup kekal. Itu dasar firman ada di ayat 27. Yohanes 6 pembacaan tadi ayat 27. Bekerjalah untuk bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan memberikan anak manusia kepadaku. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Betapa banyak orang di antara kita, baik orang Kristen, orang-orang non-Kristen, yang sibuk mencari uang dan harta dunia. Yang penting mereka bisa bagaimana makan, minum, pakai. Itu yang mereka kejar, itu yang mereka cari. Dengan fokus pada bagaimana mencari uang. Untuk mencari uang saja mereka bisa korbankan diri mereka siang malam, bangun tidur sampai dengan malam untuk mencapai keinginan itu, untuk cari uang. Makanan jasmani daripada makanan rohani. Seperti itu yang terjadi kalau hari ini, kalau gereja kurang seperti biasanya. Bahkan ada orang tua yang sudah tua juga masih sibuk mencari uang untuk menumpuk harta karena khawatir bila dirinya dan anak-anak cucu-cucunya bisa tidak makan dan minum. Kecenderungan manusia maunya hidup dalam kelimpahan berkat. Mereka tidak mau kekurangan dalam rumah. Itulah sebabnya tiap hari mereka hanya pikir bagaimana cari uang. Lewat pembacaan firman Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan bahwa kita hendak fokus pada hidup kekal, makanan rohani. Bukan hidup dalam dunia kejar-kejar uang, barang-barang yang fana. Ya. Kita
kita lupa hidup kita, diri kita itu nanti kemana kita perginya kalau kita mengakhiri hidup di dunia ini. Malam tidur jadi sampai jam 6 baru bola selesai, jadi mengantuk jasa tidur saja, itu sudah cari hidup dunia itu. Padahal rohani udah tunggu jam 9 kau datang supaya kau dengar makanan rohani itu, firman itu. Mengapa Yesus sampai bicara tentang roti ini? Karena apa? Waktu Yesus, kalau kita baca di Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 itu, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang sampai orang makan kenyang sampai masih ada sisa 12 bakul, mereka pulang dengan sukacita karena tidak cari makan lagi, langsung tidur. Mulai sejak saat itu Yesus mengajar di mana orang banyak ikut-ikut dia, hanya untuk makan saja itu. Yang penting dia datang dengar khotbah yang tak masuk di telinga, tak tidak masuk di hati. Ketiga yang penting habis dengar firman itu dapat makan, habis itu pulang tidur. Sejak saat itu orang mulai ikut Yesus, makanya dia ke Kapernaum sana, dia ke Galilea sana, dia ada ke sana. Danau Galilea itu lebar panjang, jadi kalau kita menghadap ke laut, dia sebelah kanan berarti dia ke daerah Tiberias sana. Kalau lihat murid-murid bawa Yesus ke sebelah kiri ke daerah Tanjung Besji, Kai Batu sana, ini pasti dia ke Kapernaum. Tong kejar dia hanya karena makan. Itulah sebabnya Yesus merubah tradisi orang-orang pada waktu itu yang hidup mereka hanya cari makan dan minum, tidak mau yang rohani. Makanya dia merubah supaya mereka cari hidup yang kekal, makanan yang panjang untuk memperoleh hidup kekal. Makanya kita bisa lihat di ayat 25 dan 26 bagian pertama itu, waktu Yesus tiba di Kapernaum, murid-murid heran karena waktu dia lihat di perahu itu Yesus tidak ada, karena memang Yesus hanya menyuruh murid-murid saja yang duluan, kamu ke sana, nanti saya menyusul, entah jalan kaki atau bagaimana, namanya Tuhan. Makanya orang banyak juga lihat waktu itu mereka ke Kapernaum, Yesus tidak ada, tapi mereka tahu pasti mungkin Yesus sudah duluan di sana. Makanya mereka yang perahu juga kejar sampai di Kapernaum, sampai di sana ternyata mereka lihat Yesus ada di sana. Makanya kita lihat di ayat 25 itu, bagaimana Tuhan kok bisa sampai di sini? Artinya kalau dalam bahasa pasar, Tuhan tadi tidak lihat kok ikut perahu juga, bagaimana kok bisa tiba-tiba kok ada di sini? Makanya Yesus langsung menanggapi mereka di ayat 26 itu. Kamu ikut saya sampai di sini bukan karena kamu lihat tanda-tanda yang saya buat, makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 roti, tapi karena kamu kenyang. Kamu kenyang akan makanan itu yang membuat berkat jasmani, membuat kamu kejar-kejar terus itu, bukan karena dengar firman Tuhan. Ini adalah problem zaman dulu dan zaman sekarang. Banyak orang-orang Kristen mencari Yesus bukan untuk mencari Yesus, tapi hanya untuk mencari berkat makan dan minum saja. Kalau kita lihat di Yohanes 6 ayat 60, banyak orang mengundurkan diri pergi, perkataan ini terlalu keras, lebih baik saya undur saja. Untuk apa mau datang dengar firman? Lebih baik saya untuk cari hidup, untuk makan saja boleh. Dalam lingkungan jemaat juga seperti itu saya lihat di sana. Dalam kehidupan lingkungan, mudah-mudahan di Gajah Putih tidak ya. Di mana kami pimpin ibadah kunci, ibadah syukur kah 3 bulan kah, 3 hari punya, 3 malam, 40 hari, 100 hari. Ibadah itu orangnya berapa? 1, 2, mungkin bisa hitung hanya keluarga dengan majelis dan pendeta saja ibadah. Tapi setelah ibadah mau jam makan, antri panjang sekali. Itu sudah orang-orang tinggal di rumah nanti lihat-lihat nonton
oh ibadah sudah selesai dong, sejam makan itu baru mulai antre. Mana yang baik? Firman ke makan. Yang baik itu firman, dengar firman, bukan datang untuk makan. Ya, mudah-mudahan di Gajah Putih tidak ada ya, karena kami tahu persis. Saya juga bingung, orang yang banyak antri. Saya tadi pimpin ibadah, saya tidak pernah lihat orang banyak begini kok, sampai antri panjang sekali. Ini kebiasaan kita ya. Yesus mengoreksi kita lewat firman Tuhan ini ya. Hanya mau makan saja, kalau rohani itu nomor 2. Itulah sebabnya dari situ Yesus berbicara tentang kamu ikut saya bukan karena kamu lihat tanda itu, tapi kamu hanya karena makan kenyang. Nah, kamu datang juga kamu makan dan kenyang. Pas Yesus berbicara di ayat 27 sampai 9. Sebab itu bekerjalah. Ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meteranya. Yesus hendak menunjukkan pikiran orang banyak itu kepada makanan yang rohani, yang diberikan olehnya itu makanan yang tidak akan binasa. Oh, makan makanan duniawi jasmani memang perut kenyang, tapi sebentar lapar lagi. Tapi saudara dengar firman itu akan menguatkan saudara untuk pulang hidup di dalam firman itu. Amin. Itu yang Yesus merubah tradisi. Bekerjalah, artinya Yesus menentang orang Yahudi dan kita untuk bekerja memperoleh makanan, bukan untuk kehidupan kita sehari-hari, kehidupan yang nanti pasti binasa, tapi bekerjalah untuk makanan rohani yang dapat bertahan sampai hidup kekal. Saya kenyang dengan firman supaya saya jaga diri kita, saya jaga hidup kita. Kalau Tuhan tiba-tiba datang, karena saya hidup dalam firman itu, saya juga dilayakkan pada saat Tuhan datang kedua kali itu. Mereka salah mengerti kata bekerjalah. Bekerja itu mungkin mereka punya pekerjaan sehari-hari ya. Ya mereka juga mungkin puas karena saya juga bekerja, saya punya pekerjaan. Tapi Yesus maksud adalah bekerjalah dalam hal rohani. Kita datang ke gereja itu bekerja. Kalau kita karena malam panjang, malam minggu jadi tidur di rumah, bukan bekerja. Itu bekerja untuk jasmani. Bagi saudara datang di hari ini adalah pekerjaan rohani. Biar mata capek, ngantuk, nanti pulang dulu baru bangun. Itu yang Tuhan mau, seperti begitu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana kita mendapatkan makanan rohani? Di ayat 28 sampai 29 Tuhan Yesus berkata pada mereka, orang banyak berkata pada Yesus, apa yang kami harus perbuat supaya kami bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus di ayat 29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya pada Dia yang telah diutus oleh Allah. Pekerjaan Bapak Saudara dan saya yang diminta Tuhan adalah percaya Dia saja, percaya firman-Nya, hidup di dalam firman-Nya. Kita akan dapat berkat, berkat rohani, berkat jasmani. Semua dari Dia adalah roti hidup. Waktu Tuhan Yesus, waktu Yohanes baptis dia di sungai Yordan, tiba-tiba langit terbelah, suara Allah dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Di atas dasar itu kita disuruh untuk dengar Dia. Firman yang kita dengar di gereja, firman yang kita dengar di ibadah-ibadah di keluarga, unsur-unsur, dengar itu suara Yesus. Kamu harus dengar Dia, kamu harus hidup seperti Dia. Kamu harus lebih utamakan cari makanan rohani daripada makanan jasmani.
Bukan berarti makanan jasmani tidak penting, tidak. Makanan jasmani perlu juga. Kalau tuh tidak makan, mana tuh bisa hidup, tuh bisa mati kelaparan tuh. Tapi jangan hidupmu sepanjang hari hanya karena kejar makanan itu, kejar uang itu. Di tengah-tengah kesibukan kita yang padat, pada waktu jam Tuhan, duduk di hadirat Tuhan, utamakan Tuhan punya, itu yang Tuhan mau. Di hari saya kerja sibuk dari pagi sampai malam, tapi jam 5 tuh PW ada ibadah. Saya kasih tinggal semua, saya datang ibadah dulu baru. Nah saya kembali lagi ke pekerjaan itu, begitu. Biar saya jual pinang dari pagi sampai sore sampai malam, tapi jam 5 itu ada ibadah, saya pergi ibadah PW dulu baru nanti selesai ibadah 1 jam saya kembali jual pinang. Tuhan maunya seperti begitu. Jangan macam kita orang yang khawatir sampai hari pakai hanya untuk cari uang saja. Tuhan mau seperti itu. Paulus bilang dalam 2 Tesalonika pasal 3:10, orang yang tidak kerja ya jelas tidak makan, makanya harus kerja. Kejadian pasal 3:19, Adam dan Hawa jatuh dan dosa, terkutuklah tanah ini, kau bercucuran keringat baru kau dapat makan. Memang betul. Tapi Yesus mau ketika hari waktunya duduk dengan dia, itu di atas segala-galanya dari kepentingan kita. Itu yang Tuhan mau. Di bagian terakhir di ayat 30 sampai 40, bagian dialog yang cukup panjang. Mereka tanya Yesus, berikanlah kami tanda, sebab kami juga Musa kasih kami makan mana sepanjang perjalanan bangsa Israel moyang kami. Mereka makan mana dari sorga. Tuhan Yesus bilang, bukan Musa yang memberi kamu makan, Allah Bapakku yang dari sorga memberi makanan itu. Dan ada dialog yang panjang-panjang jawab bagi mereka. Disitulah Yesus berbicara tentang roti hidup. Akulah roti hidup, itu sudah. Kamu bekerja seharian cari nafkah hidup, uang, kamu akan capek, kamu akan berlelah, tidak ada punya manfaat, akan kesia-sia. Tapi kamu cari, aku adalah roti hidup, aku akan mencukupkan semua yang kamu inginkan, semua yang kamu butuhkan, aku pasti cukupkan kamu, sebab aku adalah roti hidup itu. Aku yang melakukan tanda mujizat hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan yang mustahil itu bisa Yesus melipat gandakan sehingga semua orang 5.000 orang makan. Tapi dalam tafsiran bukan 5.000 orang, 15. Karena itu hanya sebut hanya laki-laki saja, belum hitung perempuan dan anak-anak. Jadi diperkirakan 15.000 orang yang makan hanya dari 2 ekor ikan dengan 5 roti. Hal yang mustahil, tapi Yesus lakukan. Makanya tugas kita hanya percaya dia. Percaya dia adalah percaya firman-Nya itu, Injil-Nya itu, yang setiap telinga mendengar itu hidup sesuai dengan firman itu. Ya 27 jelas sekali, bekerjalah. Di sini Yesus hendak memberikan hukum kepada kita bahwa segala keperluan kita itu Dia akan cukupi asalkan manusia itu menerima pengajarannya dan percaya dialah korban pendamaian itu. Roti hidup berbicara tentang pengorbanannya di kayu salib, darahnya yang tertumpah, tubuhnya yang tercabik-cabik. Dan itu yang biasa kita rayakan dalam perjamuan kudus. Kamu makan dan minum roti dan anggur ini supaya kamu ingat saya sampai saya datang kembali. Itu hanya simbol saja. Tak tubuhnya yang dulu tercabik-cabik, tubuhnya yang kena tombak, darah yang tumpah keluar, kamu diselamatkan. Kamu rayakan makan roti dan anggur supaya roti dan anggur seakan-akan Yesus terus bertata tinggal dalam kehidupan kita supaya kita memancarkan kehidupan yang benar bagi dunia, bagi orang lain. Tuhan maunya seperti itu. Jika kita menerima Dia dan percaya perkataannya bahwa Yesus Kristus adalah firman yang hidup, Alkitab adalah firman yang tertulis. Firman itu Alkitab yang tertulis. Tapi Yesus Dia adalah firman yang hidup, memberikan kehidupan kepada kita.
Bagaimana kata-katanya kita kalau lihat Yesus bicara tentang aku adalah terang dunia. Kalau kita jalan di dalam terang Yesus, kita tidak mengalami kegelapan itu. Aku adalah pintu, tidak ada jalan lain. Pintu itu datang ke Bapa sorga hanya lewat pintu. Yesus adalah pintu untuk membuka, kunci untuk membuka kerajaan sorga. Tidak bisa buka dengan nama lain. Orang hidup di dalam Tuhan baru bisa masuk sorga itu dengan kunci adalah Yesus Kristus. Yohanes 10:11, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-domba, janda, duda, anak yatim piatu, dia kenal semua. Kalau mereka hidup di dalam dia akan pelihara dorang dengan kasih sayang. Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik. Yohanes 11:25, aku adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11:6, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan. Yohanes 15 ayat 4-5, aku adalah pokok anggur yang benar. Kalau kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Seperti ranting yang tidak berbuah kalau dia melekat pada pokok anggur. Demikian kalau kamu tinggal di dalam Yesus, kamu akan berbuah lebat. Ayat 5 dia bilang, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kata-kata Yesus di bagian terakhir membuat banyak orang mengundurkan diri. Kata-kata yang terlalu berat. Siapa bisa tahan dengan kata-kata Yesus? Lalu mereka banyak orang di situ mengundurkan diri. Dan banyak orang Kristen seperti begitu. Kalau dengar firman Tuhan bilang firman Tuhan ini menyinggung saja. Tidak Bapak. Firman Tuhan tidak pernah menyinggung. Firman Tuhan menjelaskan apa yang firman bicara untuk kau dengar, tolong koreksi hidup kita. Oh terima kasih Tuhan, hari ini saya dengar firman itu mengoreksi diri saya sehingga saya mau hidup baik. Begitu. Firman tidak pernah menyinggung orang. Firman adalah firman Tuhan yang disampaikan untuk umat itu dengar. Kalau tanpa Alkitab ini kau sudah rusak. Tanpa gereja itu sudah moral rusak. Seperti zaman Nuh dulu. Hidup semau mereka, makan, minum, kawin, mengawinkan, terserah. Firman mengatur sehingga kita hidup di dalam rel-rel yang benar. Makanya kita harus percaya Yesus yang diutus oleh Allah. Ya. Sama seperti makan dan minum yang kita akan makan memberi kuat dan sehat, demikian juga ketika kita hadirkan Yesus dalam diri kita, kita akan kuat. Di tengah-tengah segala macam pencobaan dunia ini kita akan kuat. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, ada 4 hal yang menjadi perenungan menjalani minggu sengsara ya, minggu Advent yang pertama. Pertama adalah Yohanes, kata-kata Yesus dalam Yohanes pasal 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia mengutus aku selama hari masih siang. Akan datang malam tidak ada seorang pun yang bekerja. Mari selama napas yang masih ada, pencari yang Tuhan punya. Malam menggambarkan ajal. Tuhan tidak tahu Tuhan datang untuk tahun ini kan nanti tahun depan kata Tuhan sudah tidak tetap. Ajal menjadi bagian untuk kita berjaga-jaga hidup dengan baik. Jangan sampai napas kita sebentar malam tidak ada, sudah siap kita masuk surga. Anak-anak muda yang ada di sini, dengar itu. Berjaga-jaga juga ajal menjadi bagian yang Tuhan tidak tahu. Menjemput kita seperti pencuri. Di saat itu Tuhan sudah siap kan? Sudah yakin surga atau neraka. Maka Tuhan Yesus bilang selama hari masih siang itu mari kita bekerja untuk Tuhan. Cari yang rohani punya. Yang kedua bekerja untuk hidup yang kekal. Itu tema kita hari ini. Memang manusia membutuhkan roti, makanan, sehingga harus bekerja, banting tulang, bercucuran keringat agar dapat hidup bersama keluarga. Namun jangan sampai motivasi kita hanya untuk mengejar roti, untuk makan kenyang.
firman lebih utama. Ada ibadah, mari hadir di ibadah, dengar firman, roti hidup Yesus itu lebih penting. Dan banyak orang tidak mau, seperti yang saya bilang tadi, mengucapkan syukur dan sudah tidak ibadah, baru nanti lihat jam makan baru tajam, taksir jam makan baru mulai datang, antre panjang, orang tua sampai anak-anak. Itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekalian akan ditambahkan padamu. Mari percayalah, apapun yang menjadi kebutuhan kita, Yesus dapat memenuhinya. Yang penting kita makan dan minum roti, yaitu tubuhnya dan darahnya. Bukan kita makan secara pemikiran orang waktu ini. Bagaimana kau mau bisa makan tubuhnya dan dagingnya? Masa ini hal yang mustahil. Jadi maksud Yesus adalah setiap firman yang keluar itu kami dengar itu, makan itu, simpan dalam diri kita. Bahwa kita bisa jalani hidup dengan kekuatan firman itu. Yang ketiga, bagaimana kita dapat terjemahkan kata-kata Yesus tentang dagingnya dan minum darahnya. Artinya adalah kita menerima Kristus dalam hidup kita. Kita harus percaya kepadanya, wujudkan itu dengan mentaati seluruh perintah-perintahnya. Maka hidup kita akan dikenyangkan oleh Yesus sendiri. Firman Tuhan ini juga penting bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pendeta penatua semaas yang ada di weekend ini. Ya. Tema yang diangkat pada hari ini itu, bekerjalah untuk hidup yang kekal. Banyak hamba-hamba Tuhan yang hanya asal-asal saja melayani. Mereka lebih mementingkan hidup untuk jasmani daripada pekerjaan ini. Kita harus bekerja untuk memberikan makanan rohani bagi jemaat ini. Ya. Tidak boleh ada alasan, tidak boleh ada cuek. Aduh, kamu jalan sudah, saya ada alasan ini, saya ada kerja banyak ya, saya tidak bisa ikut. Itu bekerja untuk kerja jasmani yang Tuhan punya di atas segala-galanya. Sesibuk-sibuk apanya, tapi jamaah untuk melayani dalam jemaat. Kas tinggal kesibukan dalam melayani dulu, baru selesai itu baru pergi tugas lagi. Begitu. Ya. Banyak bapak-bapak dalam jemaat juga begitu. Pendeta tanya, ibu, ini toh ibadah baru bapak di mana? Aduh, dia ini tiap hari kerja, jadi dia biasa pulang tuh kadang-kadang jam 10 malam. Besok juga begitu, pagi dia sudah pergi sampai pulang jam 10 malam. Itu sudah orang yang kejar jasmani saja, tidak mau yang rohani itu. Sesibuk-sibuk kita kerja, tetap kalau ada ibadah di rumah, ada ibadah di week, harus hadir dulu. Karena itu penting, roti hidup yang kita dengar, kita dikenyangkan oleh firman Tuhan. Kalau tidak, nanti hidup kita sia-sia. Inilah inti dari firman Tuhan yang datang bagi kita untuk memasuki minggu Advent. Yang pertama, yaitu bagaimana kita membedakan mana makanan rohani dan mana makanan dunia. Mari kita bergantung pada makanan rohani, maka semua hal-hal yang dalam keinginan makanan badani Tuhan akan siapkan. Karena dia adalah sumber segala berkat, pohon kehidupan, segala anugerah ada di dalam dia. Asalkan kita lakukan kehendaknya, maka apa yang kita minta dia akan penuhi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.